ikhwafillah, akhwatfillah, tugas dan pekerjaan setan itu apa? Jadi kalau ada sebuah lelucon, setan itu tugasnya memang menggoda, betul. Kalau nggak menggoda nggak dapat pahala. Itu lelucon yang dimunculkan. Tetapi tidak begitu dalam konsepsi manusia. Setan tetaplah setan, kita tetaplah manusia. Dalam surat Al-A'raf yang cukup panjang dari ayat 11 sampai 19, Allah mengatakan, "Walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis lam yakun minas sajidin." Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuka qala ana khairu minhu khalaqtani min tin khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbar fiha fakhruj innaka minas sagirin qala anzirni ila yaumi yub'atsun qala innaka minal munzarin qala fabima aghwaytani la'aq'udanna siratakal mustaqim la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin qala fakhruj minha mad'uman madhura laman ittaba'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in. Subhanallah, luar biasa dialog yang disampaikan dalam ayat ini, bahwa manusia diciptakan dengan bentuk yang cukup sempurna, lalu kemudian memerintahkan Allah dalam hal itu untuk dihormati, untuk mengikuti Adam. Tapi satu makhluk yang tidak taat kepada Adam, yaitu syaitan. Syaitan mengatakan, saya ini lebih mulia, saya lebih hebat, karena saya diciptakan dari api. Sedangkan makhluk yang baru engkau ciptakan ini, ya Allah, ya Rabb, engkau ciptakan dari tanah, lebih rendah derajatnya dari aku. Ini salah satu sifat setan. Lalu kemudian Allah mengatakan, tidak layak engkau mengatakan begitu. Apa yang aku telah putuskan, apa yang aku perintahkan, hendaknya engkau laksanakan. Tapi engkau di hadapanku ini termasuk makhluk yang kecil, tidak ada artinya. Engkau pembangkang. Kalau begitu saya bersumpah, ya Allah, ya Rabb, kata syaitan, sebagaimana engkau menganggapku orang yang membangkang, orang yang telah tersesat, maka aku bersumpah akan menyesatkan makhluk engkau yang baru engkau ciptakan itu, manusia. Dan akan banyak engkau dapati, ya Allah, ya Rabb, mereka tidak banyak bersyukur kepada engkau. Kata Allah, kita lihat saja, mereka yang mengikuti jalan engkau akan aku masukkan ke dalam api neraka. Demikianlah sumpah serapah setan. Lalu kemudian bagaimana kita mengetahui tugas sesungguhnya setan? Ikhwafillah, akhwatfillah, pemirsa yang berbahagia dimanapun Anda berada, intisari kandungan ayat tentang sifat-sifat setan yang kemudian kita rumuskan sebagai tugas utama setan. Pertama, takabbur dan sombong. Yang kita urai, menolak perintah Allah untuk beribadah, merendahkan derajat manusia, merasa lebih terhormat, lebih mulia, lebih hebat dan sebagainya. Jadi kalau kita ada memiliki sifat menolak perintah Allah, menolak untuk beribadah, merendahkan orang lain, merasa lebih terhormat, lebih tinggi derajatnya, itu termasuk bagian dari setan. Berarti dia adalah setan. Yang kedua, intisari dari ayat tersebut, ajalah dan ghadab. Ajalah itu tergesa-gesa dan terburu-buru. Kalau kita memiliki sifat tergesa-gesa, terburu-buru, bagian dari setan. Itu merupakan sifat setan. Berpandangan picik. Termasuk dalam ibadah pun tidak boleh buru-buru. Tidak boleh berburu-buru. Masuk karena masjid pun tidak boleh buru-buru. Iya. Nikah pun tidak boleh buru-buru. Iya, betul. Karena apapun yang kita lakukan harus dengan pemikiran yang matang. Betul, jadi sifat ajalah dan ghadab itu ada di sini disebutkan berpandangan picik. Berarti pemikiran untuk ke arah sana tidak ada. Pemikiran picik, mau menang sendiri, tidak memiliki keinginan yang kuat.
untuk beribadah, untuk datang ke tempat seperti ini tidak memiliki gairah. Itu termasuk bagian dari setan. Iya, bergairah. Ngantuk. Ya, karena ngantuk lebih kuat daripada keinginan untuk melek, mendengarkan apa yang ditausiakan untuk dekat kepada Allah. Nah, itu bagian. Insya Allah dokter, yang ngantuk-ngantuk mulai melek. Yang ketiga, disebut dalam hadis juga bahwa ketika kita sedang ghadab, dalam keadaan marah, marah itu ibarat api, tidak layak untuk kita dekati api itu. Yang paling bagus adalah didekatkan kepada air, sehingga kita harus mengambil air wudhu untuk menenangkan orang yang sedang marah. Jadi marah bagian dari setan. Siapapun di hadapannya salah semuanya. Ya. Apapun yang ada di pikiran dia, dialah yang paling benar. Ya. Nah, ini termasuk bagian yang kedua dari sifat setan, memang menganggap dirinya paling benar, orang lain salah. Ya. Nah, yang keempat, ikhwafillah, majelis halaqah adzikra yang mulia, menuntut demi hawa nafsu, hidup abadi. Jadi setan itu memiliki keinginan hidup abadi. Kalau kita ingin hidup abadi tetapi untuk ibadah, itu lain persoalan. Panjang umur, panjang jodoh, panjang rezeki, luas pengetahuan kita. Berbeda dengan apa yang diinginkan oleh setan. Setan menuntut, ya Allah ya Rabb, panjangkan usia saya. Untuk apa? Untuk menyesatkan makhluk yang engkau puji itu, yang bernama manusia. Yang kedua, semakin pintar membuat kemaksiatan dan keonaran. Jadi kalau orang itu sudah walaupun tidak berpendidikan, tidak berpengetahuan, kalau dia pandai dalam berbuat maksiat, semakin lihai, semakin lincah. Orang yang pandai berbicara, semakin pandai dalam bersilat lidah. Ini bagian dari setan. Jadi wajar kalau ada orang yang memang pandai bersilat lidah untuk memenangkan dirinya. Karena itu bagian dari sifat setan. Ikhwafillah, kesimpulan dari intisari 4 poin dari ayat tersebut adalah tugas dan pekerjaan setan menggoda dan menyesatkan manusia.